ketegangan Thailand dan Kamboja kembali membara. Jet-jet F-16 Thailand membombardir titik-titik strategis di wilayah Kamboja, dan lebih jauh lagi, pasukan darat Thailand sudah resmi menjejakkan kaki masuk melewati garis batas. Bangkok menyebut operasi ini sebagai serangan balasan terhadap provokasi militer Kamboja. Namun ada satu sisi lain yang jarang dibahas publik, yaitu pertarungan dua murid dari dua guru berbeda. Satu didikan Amerika, satu didikan Indonesia. Kondisi terkini di perbatasan. Pertempuran terbaru pecah di sektor Preah Vihear, wilayah yang sejak lama menjadi titik konflik klasik. Laporan awal menunjukkan bahwa F-16 Thailand melakukan pengeboman terhadap posisi artileri Kamboja setelah adanya klaim serangan mortar dari pihak Phnom Penh. Tidak lama kemudian, pasukan mekanis Thailand dari Divisi Kedua Infanteri bergerak melintasi area buffer dan memicu kecaman keras dari Kamboja. Di pihak lain, Kamboja mengerahkan unit-unit Royal Cambodian Army, termasuk pasukan komando yang terkenal dengan operasi gerilya jarak dekat. Situasi masih sangat cair. Kedua negara saling klaim kemenangan, tetapi tidak ada garis kemenangan yang jelas. Yang pasti, eskalasi meningkat dengan sangat cepat. Militer Thailand, America Style. Untuk memahami pola serangan Thailand, kita harus melihat siapa guru besarnya. Thailand adalah sekutu non-NATO utama Amerika Serikat sejak 2003, yang berarti Bangkok mendapatkan akses luas terhadap pelatihan, intelijen, hingga paket alutsista yang tidak diberikan ke sembarang negara. Cara bertempur Thailand sangat kental dengan doktrin Amerika. F-16AB MLU mereka dilatih langsung oleh USAF melalui paket Air Combat Training. Sistem komando mereka mengadopsi struktur US Army Pacific. Pola operasi mereka yang diawali serangan udara presisi, lalu diikuti penetrasi terbatas pasukan darat sangat mirip dengan doktrin shock and move ala Amerika. Satu hal yang jarang disadari publik adalah bahwa penggunaan alutsista buatan Amerika untuk menyerang negara lain biasanya memerlukan izin dari Washington, termasuk penggunaan F-16 dalam misi pengeboman. Ketika F-16 Thailand menjatuhkan bom ke wilayah Kamboja, itu mengindikasikan bahwa green light dari Washington kemungkinan besar sudah diberikan, langsung atau secara tersirat. Militer Kamboja, gaya gerilya, guru besarnya Indonesia. Di sisi lain, gaya bertempur Kamboja sangat berbeda. Royal Cambodian Armed Forces tumbuh dari tradisi pejuang hutan yang terbiasa dengan penyergapan dan kontak jarak dekat. Bagian paling menarik adalah pasukan komandonya. Tidak banyak yang mengetahui bahwa pasukan khusus Kamboja adalah murid langsung Kopassus Indonesia. Sejak era 1990-an, pelatih-pelatih Kopassus menanamkan doktrin operasi hutan, infiltration tactics, hingga direct action. Mereka memakai baret merah sebagai bentuk penghormatan terhadap TNI, sebuah simbol yang tidak mereka berikan kepada negara lain. Indonesia juga pernah memberikan bantuan senjata dan amunisi kepada Kamboja. Semua ini membuat gaya bertempur Kamboja sangat berbeda dari Thailand. Mereka lebih senyap, berbasis infiltrasi, dan berfokus pada kontak jarak dekat, bukan gaya bombardir frontal seperti Thailand. Benturan dua gaya, America Style versus Indonesia Style. Inilah yang membuat konflik ini unik. Dua murid dari dua guru berbeda kini bertempur di satu palagan yang sama. Thailand membawa superioritas udara, serangan presisi, kecepatan mobilisasi, dan struktur komando ala US Armed Forces. Mereka mengandalkan teknologi, koordinasi, dan prosedur ketat yang sangat dipengaruhi Washington. Kamboja mengandalkan taktik gerilya, penyergapan titik buta, pergerakan di vegetasi padat, serta pola operasi khas Kopassus yang mengutamakan kecepatan, kesenyapan, dan efektivitas jarak dekat. Pertempuran ini bukan sekadar adu senjata, ini adalah adu doktrin. Di garis depan itu, Amerika dan Indonesia secara tidak langsung berhadapan. Bukan bertempur, tetapi filosofi dan cara bertempur keduanya berbenturan melalui dua muridnya. Siapa menang, siapa jadi arang? Laporan dari lapangan menunjukkan hasil yang sangat tidak konklusif. Thailand unggul di udara dengan F-16 yang menghancurkan beberapa posisi Kamboja. Kamboja unggul dalam kontak darat dan operasi hutan, membuat pasukan Thailand kesulitan melakukan pendudukan di daerah bervegetasi padat. Thailand memukul dari langit. Kamboja membalas dari balik pepohonan. Tidak ada kemenangan absolut. Karena pada akhirnya, dalam perang yang tersisa hanyalah kerugian, kehancuran, dan hilangnya stabilitas kawasan.
peran negara adidaya, dan peran Indonesia. Konflik Thailand-Kamboja tidak terjadi dalam ruang hampa geopolitik. Di balik Thailand, bayangan Amerika sangat jelas. Washington tidak ingin situasi lepas kendali, tetapi juga tidak ingin kehilangan pengaruh terhadap sekutu lamanya. Di balik Kamboja, kehadiran Indonesia secara tidak langsung yaitu Indonesia pernah melatih pasukan komando Kamboja. Indonesia pernah memberi bantuan senjata dan amunisi di masa lalu. Indonesia juga merupakan godfather diplomasi ASEAN. Ketika dua negara bentrok, pada akhirnya Jakarta yang akan menjadi mediator dan penyeimbang kawasan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh militer Indonesia di Asia Tenggara jauh lebih besar daripada yang selama ini terlihat di permukaan. Thailand dan Kamboja kini kembali berdiri di tepi eskalasi. Dua kubu, dua gaya bertempur, dua guru besar. Siapa menang? Tidak ada jawaban pasti. Yang pasti adalah bahwa konflik ini mengguncang stabilitas daratan Asia Tenggara. Dan bagi Indonesia, ini adalah alarm keras bahwa geopolitik kawasan akan semakin panas. Dan kita harus siap menghadapi babak baru di halaman depan Republik. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.